Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, langsung saja, Rizky izin share screen. Untuk materi hari ini kita membahas tentang sistem klasifikasi penyakit, istilahnya ICD, gitu ya. Dasar dulu. Sebelumnya ada yang pernah tahu ICD? Nah, sistem klasifikasi penyakit atau ICD itu ada ICD 9, ICD 10 sama ICD 11. Gitu ya. Dulu sebelum adanya ICD 11 itu terbitnya 2018 kalau nggak salah. Ya, tapi untuk revisi platformnya udah masuk ke tahun 2024. Ya. Nah, di sistem klasifikasi penyakit itu awalnya itu kalau di rumah sakit ketika membahas terkait clinical pathway untuk asuhan keperawatan baik dari pasien. Nah, itu menggunakan sistem ICD, sistem klasifikasi penyakit internasional. Nah, ini merupakan standar global untuk pelaporan dan pengumpulan data mengenai kesehatan pasien. Ya, ICD juga membantu dalam pelacakan tren penyakit, pemantauan efektivitas pengobatan, dan pengalokasian sumber daya kesehatan secara efektif. Nah, terdapat tiga versi utama ICD, ada ICD 9, ICD 10, ICD 11. Nah, setiap versi ini memiliki kode unik untuk berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Tapi yang versi terbaru itu ICD 11. Jadi ini harus dari juga kecil. Nah, Ini apa itu ICD? langsung ICD singkatannya adalah International Classification of udah Disease. langsung dalam. Jadi, sistem klasifikasi standar untuk berbagai penyakit, Ini kok cedera, gak cuma dan rolas ya. kematian. Nah, di dalam ICD itu Ini digunakan. delok vaksin aku ya itu sih mulai pasien kita berbeda itu. Ini langsung lewat juga pas di pasien. Nah, penggunaan secara global oleh para profesional Nggak kesehatan, mau lebih benar. badan statistik, bahkan sistem Satu asuransi lagi. kesehatan. Kiranya tuh cowok boy Jadi juga kalau seratus. misalkan penggunaannya untuk para profesional kesehatan kayak dokter, perawat, ahli gizi, Anjir ini nah itu diharap biasanya no. menggunakan pada Ini sistem ini tuh pemeriksaan diharap atau no medical pengen pathway. ketemu ambak arek sing Nah, kalau dikenal. badan Tapi statistik biasanya diharapnya itu sama untuk kamu. eh, memetakan kira-kira di suatu wilayah itu penyakit yang sedang Emang ya aku ketemu eh, apa. Itu epidemi kan aku itu apa, kemudian aku eh, dia pas tutup apa kira peningkatannya apa seperti apa perkembangannya. pas ketemu notas. Nah, asuransi itu biasanya masuk ke dalam sistem inas. Aku belok sih. Pakai notas. Itu kan jadi kan aku kan juga aku apa ya sakit apa kalau buat mas aku lagi kan sampai sih Nah, di standar kan internasional betul-betul kenapa? ini boleh Karena awal mula aku nggak nggak dasar database pembuatan pasal database itu dia sistem boleh klasifikasi penyakit itu digunakan oleh WHO atau aku kebetulan Organisasi juga mikro Kesehatan Dunia, di mana dia memang memberikan standar universal ya yang sama untuk semua negara, terutama nggak dalam ketemu apa ya ya implementasikan dan wis informasi kalau ketemu terhadap apa penyakit. Nah, secara pengembangannya di dalam ICD ini tapi kok ada ICD 9 yaitu biasa diterbitkan tahun 1977. Kemudian ada ICD 10 yang versinya itu diterbitkan sejak 1994 dan ICD 11 itu diterbitkan WHO sejak 2018. Nah, ini ada beberapa alasan-alasan kenapa ICD 9 berubah menjadi ICD 10, ICD 10 menjadi ICD 11. Karena cakupan kondisi kesehatan dan penyakit ini menunjukkan adanya kemajuan ilmu medis, kemudian perkembangan penyakit ya dari yang eh, sederhana, kemudian menjadi apa berkembangnya waktu,
perubahan lifestyle sehingga menyebabkan beberapa penyakit modern gitu ya. Sehingga diputuskan oleh seluruh dunia bahwa apa harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi istilahnya ada penyakit modern di ICD-11 itu yang banyak tercantum di ICD-11 gitu ya. Nah, ICD itu platformnya itu ada platform sendiri ICD dari WHO. Dari sistemnya yang sederhana sampai ke sistem yang kompleks. Dan itu digunakan oleh tenaga medis, researchers, gitu ya, sama pengambilan keputusan di dunia. Mungkin nanti Anda ketika mau mengambil skripsi, Anda akan berkutat dengan ICD, gitu ya, entah itu ICD-10 atau ICD-11. Mungkin kalau misalkan Anda mau meneliti tentang penyakit apa mental health, gitu ya, penyakitnya kebanyakan oleh generasi Z karena kebanyakan mager, pegang handphone, tidak mau gerak dan lain sebagainya, sehingga banyak yang suka main game, game di Shopee dan lain sebagainya, itu ya, sehingga game addicted menyebabkan game addicted eh, itu masuk di dalam penyakit di ICD-11, ya. Kemudian ada juga yang menyebabkan penggunaan sosial media mental health, jadi susah tidur, tuh, susah tidur, atau bahkan kebanyakan nonton Netflix atau nonton dan lain sebagainya di handphone sehingga apa namanya eh ini gangguan gangguan bangun ya susah tidur ada yang susah bangun gitu ya mager terus. Nah, itu juga penyakit di dalam ICD-11 yang istilahnya penyakit-penyakit modern. Nah, tujuan penggunaan ICD yang pertama adalah klasifikasi dan standarisasi. Jadi ICD itu digunakan untuk klasifikasi, menstandarisasi penyakit, dan penyebab kematian. Nah, hal ini memungkinkan sistem kesehatan untuk mengumpulkan data secara konsisten dan akurat. Jadi kalau misalkan ada penyakit yang di dalam masuk ke dalam ICD 9, 10, 11, biasanya itu termasuk penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Jadi misalkan walaupun secara sederhana gaming addicted gitu ya. Nah, tapi itu bisa menyebabkan kematian. Bahkan itu sebenarnya sudah mulai merambah kemana-mana. Ya. Tapi masih belum, kalau di Indonesia masih belum menjadi fokus utama. Kebanyakan yang fokus utama di Indonesia adalah stunting. Ya. Nah, padahal ini itu kayak silent killer. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, adanya pemantauan kesehatan. Jadi ICD itu membantu dalam memantau kesehatan penduduk, jadi mengidentifikasikan tren penyakit, di mana data ICD itu dapat digunakan untuk menganalisis pola penyakit dan mengembangkan strategi pencegahan. Kemudian ada juga penagihan asuransi. Jadi biasanya ICD itu dimasukkan ke sistem penagihan asuransi medis atau sistem inasi begi gitu ya. Jadi kode ICD itu membantu menentukan biaya perawatan kesehatan dan menentukan cakupan asuransi. Kemudian untuk penelitian medis, jadi banyak mahasiswa keperawatan terkait pembelajaran asuhan keperawatan, kemudian penelitian medis lainnya, misalkan oleh para apa penggiat dari dokter atau para apa tenaga profesional ya medis lainnya, entah itu dari eh, ahli terapi gizi atau ahli eh, apa namanya terapi kejiwaan gitu ya. Nah, biasanya kode ICD itu untuk menganalisis data pasien dan mengidentifikasi faktor-faktor resiko penyakit. Nah, struktur dan organisasi ICD ini secara hierarki memang mengklasifikasikan penyakit dan masalah kesehatan. Kalian tahu kan sistem hierarki? Kalau sistem hierarki itu contoh kalau dicontohkan di dalam database, kalau masih ingat model database. Nah, database yang di dalam sistem hierarki itu seperti struktur organisasi. Jadi dari atas rootnya, kemudian membentuk jaring-jaring pohon, gitu ya. Jadi istilahnya ada parent, ada child. Nah, itu mengklasifikasikan penyakit dan masalah kesehatannya. Nah, kode-kode ini itu dikelompokkan berdasarkan sistem tubuh,
penyebab ataupun gejala. Nah, struktur ICD itu terdiri dari tiga tingkat utama, ya. Ada yang babnya tertentu, kemudian nanti di subbab atau dikelompokkan, baru dikodekan, ya. Jadi bab itu mengkategorikan penyakit berdasarkan sistem tubuh atau kondisi umum, seperti misalkan penyakit jantung, penyakit pernafasan, penyakit infeksi, dan di setiap bab itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang merupakan kategori yang lebih spesifik. Jadi setiap kelompok memiliki kode unik yang terdiri dari 3 sampai 7 karakter alfanumerik. Tapi kalau misalnya di ICD-9 dia masih pakai numerik, ya angka. Kemudian kode-kodenya itu memberikan informasi, ya, informasi, ingat, memberikan informasi terkait penyakit apa itu, variannya seperti apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, kadang pengaturan dari klasifikasi ICD dia memungkinkan pengkodean penyakit dan masalah kesehatan itu bisa lebih spesifik dan terinci. Oh iya, ini kelas 3 apa? 3A, betul. Betul, Ibu. Itu 3A. Oke, lanjut ya. Nah, ada perbedaan mendasar di dalamnya di ICD-9, ICD-10, ICD-11. Kalau di ICD-9 itu versi pertama, bukan versi pertama, sebenarnya versi pertama dari klasifikasi penyakit yang terbit 1977. Tapi dia termasuk istilahnya coding penyakit perbaikan versi ke-9 gitu ya. Tapi kalau dari 1977 dia yang pertama. Kemudian di sistem ICD-9 dia terdiri dari 3 digit yang mewakili kode penyakit dan prosedur. Jadi di ICD-9 biasanya digunakan salah satunya awal tuh ya oleh Amerika Serikat. Kemudian baru digantikan dengan revisi ke-10 oleh ICD-10 tuh ya. Nah, versi yang kedua memang untuk klasifikasi penyakit tahun 1990 itu di ICD-10 memiliki 3 sampai 7 digit di mana kodenya mewakili kode penyakit dan prosedur. Awalannya itu alfanumerik, gitu ya. Jadi misalkan A11, kemudian B, nah, B berapa, J berapa, J13, misalnya seperti itu. Nah, itu sebagian besar juga digunakan masuk ke Amerika Serikat itu mulai tahun 2015. Dan ICD-11 versi yang terbaru, dia diterbitkan tahun 2018, terbit awal ya. Nah, sistem ini memiliki 3 sampai 7 digit yang mewakili kode penyakit atau prosedur. Kalau di ICD-11, implementasinya itu saat ini masih berjalan ya di seluruh dunia supaya bisa jadi sistem standar penggunaan kode penyakit ya di masa depan. Di mana di ICD-11 itu awalnya bukan AB, kemudian angka gitu, bukan. Tapi angka, misalnya bab 1, bab 2, bab 3 berarti satu, misalnya 1A, eh, apa, codingnya itu 2B, gitu ya. 3A, 3B, kayak gitu. Seperti itulah. Nah, nanti kita lihat sendiri. Nah, di ICD-9 terkait sejarah sama karakteristik, di ICD-9 atau International Classification Disease non Revision, gitu ya, versi revisi ke-9 dari penyakit yang diterbitkan tahun 1977. Nah, semuanya masuk disusun oleh WHO, gitu ya. Pengkodannya 3 sampai 5 digit, ada kategori, subkategori, sama kode spesifik. Nah, peran ICD-9 ini biasanya digunakan untuk berbagai macam tujuan, misalkan pengumpulan data statistik kesehatan, penagihan sama klaim asuransi, serta riset terkait epidemiologi. Nah, otomatis cikal awal itu dari ICD-9 gitu ya. Kelebihan ICD-9 sama kekurangan ICD-9, kalau di ICD-9 ini sistemnya masih sederhana dan mudah dipahami karena berupa angka gitu ya.
dan telah digunakan oleh seluruh dunia selama beberapa dekade. Kemudian telah membantu pengembangan penelitian epidemiologi dan meningkatkan pemahaman tentang penyakit. Cuman di ICD-9 dia memiliki beberapa kekurangan, ya. Sistemnya tidak cukup komprehensif, terutama untuk apa namanya penyakit-penyakit modern, ya. Kemudian tidak fleksibel sehingga dibuatkan platform yang baru yaitu ICD-10 gitu ya. Jadi di ICD-9 karena dianggap kurang adaptasi terhadap perubahan kesehatan sama teknologi. Nah, di ICD-10 dia revisi dari ICD-9 ya. Penggunaannya juga diharapkan bisa secara global untuk pelaporan statistik kesehatan dan tujuannya memang meningkatkan akurasi dan konsistensi data kesehatan yang dikumpulkan seluruh dunia. Di karakteristiknya, dia satu huruf, kemudian diikuti dua angka. Kemudian ketika ada tambahan, misalkan informasi cedera atau penyebab kematiannya, maka ditambahkan titik angka lagi, ya bisa 01, 02, bahkan 09, ya. Nah, cakupannya mengenai kondisi kesehatan secara detail. Sistem rancangan ICD-10, ini mulai detailnya itu di ICD-10 ya. Karena kalau di sistem ICD yang 9 itu cuma angka misalkan 421, 4 apa 560 gitu ya dan seterusnya. Kalau di ICD misalkan dia adalah A11. Nah, kalau misalnya dia unspecified itu titik 09 ya. Nah, jadi jelas ini babnya, kategori babnya itu ya. Kemudian ada sub kategorinya, baru detail terkait penyebab kematiannya atau cederanya karena apa gitu ya. Nah, ICD-10 ini lebih fleksibel dan mudah diadaptasi karena diperbarui secara berkala berdasarkan kemajuan dan ilmu kedokteran. Nah, perubahan yang signifikan di dalam ICD-9 ke ICD-10 itu ada perubahan yaitu pertama struktur klasifikasinya. Kalau 9 itu tidak rinci, di 10 itu udah lebih rinci sama kompleks ya. Ada kode penyakit sama ada penyebab cederanya gitu ya. Jadi bisa juga ada tambahan kode faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatannya. Kemudian bentuknya bukan numerik lagi tapi alfanumerik. Kalau di ICD-10 sudah alfanumerik jadi ada huruf dan angka. Nah, kalau di ICD-9 hanya angka. Penyebab kematian, misalkan dia penyakit jantung akibat kanker. Nah, itu ada informasinya, gitu ya. Jadi lebih tepat untuk diagnosis penyakit. Kemudian ada pembaruan dan adaptasi, di mana di dalamnya, gitu ya, eh, di ICD-10 itu lebih responsif, gitu ya. Kemudian kelebihan di ICD-10 karena dia lebih rinci, lebih kompleks, lebih spesifik gitu ya. eh, Ketika digunakan oleh researchers atau para tim medis profesional gitu ya. Nah, ini analisis ke data kesehatannya lebih akurat dan efektif. Termasuk penyakit baru yang muncul, perubahan cara diklasifikasikan ya. Nah, kemudian di ICD-10 ini juga ada kekurangannya. Salah satunya itu untuk penyakit-penyakit modern itu belum masuk di dalam ICD-10 ya. Nah, kompleksitasnya kadang membuat orang bingung. Tapi di platformnya WHO itu ada cara apa namanya penggunaan ICD-10 sama ICD-11 ya. Karena codingannya lebih rumit. Nah, di ICD-11 ini adalah sistem klasifikasi penyakit internasional yang terbaru yang diterbitkan oleh WHO.
Ya, walaupun luncur terbit pertama itu 2018, tapi pengembangannya itu masih hampir satu dekade. Berarti kalau sekarang 2018 berarti 2028 ya target apa pemerataan untuk proses klasifikasi database-nya itu diharapkan sudah selesai. Nah, tujuannya itu ya revisi yang ke-11 ini itu memperbarui klasifikasi penyakit dan cedera untuk memenuhi kebutuhan sistem kesehatan modern. Nah, ya, yang pertama di dalam pengembangan ICD-11 itu ada penggunaan metode ilmiah yang ketat, kemudian konsultasi yang luas dengan para ahli di berbagai bidang. Jadi cakupannya ada ilmu kedokteran, pemahaman tentang penyakit, sama perubahan pola penyakit. Kemudian yang kedua fokus ke ICD-11. Jadi fokus pada peningkatan akurasi klasifikasi penyakit dengan mempertimbangkan aspek multidisiplin dari kesehatan. Jadi revisi yang dilakukan di ICD-11 ini menggabungkan pendekatan yang berbasis bukti untuk klasifikasi penyakit dan gangguan mental. Nah, kemudian ada struktur baru ICD-11 karena dia lebih fleksibel dan modern. Penggunaan skema pengkodannya ini lebih efisien dan mudah digunakan. Tapi perbedaannya kalau di platform yang ICD-10 dengan ICD-11, itu kalau 10 itu lebih kalau dilihat di handphone tuh lebih enak gitu ya. Kalau ICD-11 kalau dilihat di handphone tuh kurang nyaman. Jadi dengan web semakin lebar tampilannya dan lain sebagainya. Jadi bisa untuk training dan lain sebagainya. Kalau yang ICD-10 itu di webnya bagus, tapi di pemetaan coding handphone itu oke gitu ya pembacaannya. Nah, implementasi di ICD-10 sendiri, ICD-11, nah ini masih bertahap di seluruh dunia karena untuk adopsi dan implementasi ICD-11 ini menyesuaikan kebutuhan dan konteks sistem kesehatan masing-masing. Kenapa? Karena yang dibutuhkan kalau integrasi semuanya itu merubah ya update database itu juga perlu waktu. Kenapa? Karena penyakitnya banyak. Jadi sistemnya juga banyak. Kenapa? Ya kalau misalnya ngerubah database-nya dalam kan otomatis ngerubah di sistem SIM-RS-nya. Kemudian ngubah lagi di sistem informasi apa klinis. Belum lagi ngubah di bagian di clinical pathway sistemnya. Kemudian ngubah lagi di bagian ini apa pengklaiman asuransi. Nah, iya kalau asuransinya update, kalau misalnya masih update yang lama. Nah, ini juga butuh waktu proses database-nya, sinkronisasinya itu terlalu banyak gitu ya. Karena data penyakitnya juga banyak. Perubahan signifikan perubahan signifikan dari ICD-10 ke ICD-11. Di ICD-11 ini apa namanya eh, adanya peningkatan akurasi, relevansi sama fleksibilitas dalam pengkodaan penyakit ini dalam konteks untuk kesehatan global itu terus diadopsi secara menyeluruh gitu ya, baik dari struktur dan organisasi. Jadi yang diadopsi itu fokus pada pendekatan berbasis sistem tubuh dan pendekatan klinis, bahkan. Kemudian pengkategorian penyakit baru. Jadi di ICD-11 dia memperkenalkan kategori penyakit baru, misalkan seperti yang tadi ya, entah karena gangguan penggunaan game, gangguan tidur bangun gitu ya, sama gangguan perkembangan intelektual. Kemudian ada beberapa kode baru yang ditambahkan untuk mengklasifikasikan kondisi medis baru atau kondisi yang sebelumnya tidak tercakup di dalam revisi yang ke-10 gitu ya. Jadi adanya perubahan revisi sehingga menyebabkan tambahan ke ICD-11. Nah, kelebihan dan kekurangan di ICD apa namanya 11 itu
strukturnya lebih sederhana dan intuitif gitu ya, meningkatkan efisiensi pengkodean. Di ICD-11 juga menyertakan signifikan tentang klasifikasi terkait gangguan mental dan perilaku. Kemudian ada informasi terkait penyakit menular dan penyakit non-menular. Kemudian ada peningkatan akurasi dan relevansi dalam kodean. Nah, kekurangannya karena di ICD-11 ini merupakan apa namanya ya, klasifikasi transisi dari ICD-10, jadi adaptasi untuk apa integrasi sistem database-nya, sistem informasi database-nya sama pelatihan bagi tenaga medis dan sistem informasi kesehatan lainnya ini eh, belum rata. Jadi belum semua negara bisa mengadopsi ICD-11 gitu. Nah, contoh pengkodean penyakit dengan ICD-9 misalkan dia penggunaannya untuk statistik penelitian atau pelaporan kesehatan, kodenya itu tulis misalkan 410 gitu ya, titik 00. Nah, ini misalkan penyakit infark miokard akut tanpa komplikasi. Nah, kondisi kode ini bisa menunjukkan kondisi secara spesifik pada pasien. Jadi, ketika proses anamnesis dan penentuan diagnosa, penggunaan ICD-9 itu juga membantu dokter profesional dalam mendokumentasikan secara akurat, kemudian mengklasifikasikan dan melaporkan kondisi pasien. Nah, Rizky izin minum dulu ya, guys. Nah, saya izin anu video. Oke, contoh pengkodean penyakit dengan ICD-10 ya. Misalkan kalau pneumonia, nah dia karena alfanumerik, jadi tulisannya adalah J18. Nah, kalau misalkan dia disebabkan pneumonianya karena bakteri, maka ada tambahan J18.0. Nah, untuk pneumonia lobar dan J18.1 untuk pneumonia bronkitis. Ya. Nah, kalau J18.09 gitu ya, atau titik 9 itu biasanya unspecified. Nah, fraktur. Fraktur itu kode yang berdasarkan lokasi atau dan jenis frakturnya. Misalkan S42.0 itu untuk fraktur tulang lengan atas. Nah, kalau S42 itu fraktur tulang gitu ya. Nah, tapi S42.2 itu fraktur tulang lengan bawah. Nah, kalau dermatitis itu kodenya L20 ya. Nah, L itu misalnya babnya atau kategorinya, 20 itu adalah subkategorinya. Kemudian tanda penyebabnya itu setelah titik ya, kode tambahan. Jadi kalau L20.0 berarti dermatitis atopik, L20.8 dermatitis kontak. Nah, kalau di ICD 11 tuh ya, ini informasinya lebih detail lagi dibandingkan ICD-9 dan ICD-10. Alhamdulillah. Jadi dia menginformasikan kode kondisi medisnya, kemudian penyakit misalkan jantung koroner dengan komplikasi yang terkait, misalkan obstruksi arteri koroner itu akan diberi kode yang berbeda dibandingkan dengan penyakit jantung koroner yang tidak memiliki komplikasi. Jadi di ICD-11 dia lebih spesifik dalam mengkategorikan penyakit yang terkait dengan kondisi seperti gangguan zat psikoaktif dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, bentar ya. Nah, kemudian ada lagi kode ICD-11 itu apa namanya?
di di platformnya WHO itu sudah versi yang 2024 ya. Nah, ini linknya saya tuliskan di bicara Anda jadi Anda bisa lihat. Saya hapuskan dulu aja. Nah, tantangan implementasi ICD yang pertama itu ada waktu dan sumber daya. Jadi ada implementasi ICD yang melibatkan beberapa proses yang rumit, kemudian butuh waktu untuk pelatihan dan adaptasi, kemudian pengalokasian sumber daya untuk memastikan proses transisi dari ICD 10 ke 11 itu lancar. Kemudian integrasi sistem, ya. Sistemnya yang diintegrasikan bisa ke rekam medis elektronik untuk data-data pasien, kemudian sistem informasi rumah sakit untuk data-data dari pasien masuk asuhan keperawatan sampai pasien itu dinyatakan boleh pulang. Dan sistem penagihan asuransi. Jadi misalkan pasien tersebut itu menggunakan asuransi eh, A gitu ya. Nah, ini sistemnya itu memasukkan coding penyakitnya gitu ya. Jadi informasinya spesifik. Nah, integrasi ini perlu waktu dan upaya untuk koordinasi yang cermat karena database-nya tidak sedikit yang harus ditransisikan gitu ya. Kemudian adanya dukungan tenaga medis dengan pelatihan komunikasi efektif pasti bisa memastikan keberhasilan implementasi ICD ke ICD 11 gitu ya. Nah, transisi dari ICD 9 ke 10 biasanya dilakukan pelatihan dan pendidikan ya untuk apa tenaga medis ya, baik itu dari pemahaman struktur kodenya di mana ICD 9 itu hanya angka, ICD 10 itu alfanumerik gitu ya. Nah, kemudian mencocokkan kode yang baru tujuannya memastikan bahwa implementasi ICD itu sesuai dengan apa namanya aturan yang berlaku. Misalkan aturannya sudah harus terkonsep atau terintegrasi dengan ICD 11 ya maka diimplementasikan sesuai dengan yang tersedia di rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya apa di rumah sakitnya masih menggunakan ICD 9 CM atau ICD 10 ya maka itu juga yang perlu dilakukan. Nah, kemudian pengembangan sistem informasi. Nah, sistem informasi rumah sakit atau klinik kesehatan masyarakat itu perlu diperbarui dalam mengakomodasi ICD 10. Nah, sistem yang lama mungkin tidak kompatibel dengan kode baru, perlu penyesuaian, upgrade, termasuk database-database baru, ya, termasuk perangkat lunak softwarenya, pengkodean, kemudian sistem pelaporannya. Nah, baru ada sosialisasi dan komunikasi, baik itu komunikasi ke tenaga medis, administrator, rumah sakit, atau bahkan ke pihak asuransi. Jadi, sosialisasi ini lebih ke awareness dan pemahaman tentang perubahan ICD 9 ke ICD 10 ya, untuk mempersiapkan proses transisi. Nah, kemudian kalau misalnya rumah sakit tersebut mau transisi ke ICD 11 ya, ada perubahan signifikan terutama dari struktur ya, struktur kodenya. Nah, jadi pemahaman terkait struktur kode di ICD 10 ke 11 ini harus tahu bagaimana strukturnya, bagaimana penambahan kodenya, bagaimana modifikasi yang diterapkan dalam versi yang terbaru ICD 11. Kemudian melakukan pelatihan menyeluruh dan akses ke sumber daya informasi yang memadai. Kemudian pembaruan sistem ya. Jadi mau nggak mau ketika dibuat transisi ke SD 11 ya diperbarui, diupgrade rekam medis elektroniknya, kemudian diupgrade lagi teknis pemrograman integrasi database-nya, kemudian harus tahu memberikan uji coba gitu ya terhadap setiap pemanggilan fungsionalitas yang optimal terutama untuk fase penentuan diagnosis. Kemudian adanya sosialisasi dan pelatihan otomatis ini dilakukan kerjasama kolaborasi antara dokter, perawat, administrator, di mana semua pelatihannya itu mencakup penggunaan dari ICD 11 yang tepat, klasifikasi perbedaan dari ICD 10, ataupun praktek terbaik untuk pengadaan di dalam sistem. Gitu ya. Nah, kemudian pelatihan dan resource untuk tenaga medis bagaimana? Jadi ada pelatihan formal,
atau menggunakan pelatihan eh, di dalam platform digital itu boleh. Kemudian ada materi edukasi, ada buku panduan, manual atau modul pelatihan, ya, ada contoh kasus dan materi edukasinya bisa diakses oleh tenaga medis. Kemudian ada platform digital, ya, terkait informasi tentang ICD, simulasi pengkodean, kuis, gitu ya. Nah, ini tenaga medis bisa mengakses platform digital di mana saja dan kapan saja. Ada dukungan medis, misalkan mereka mau menggunakan dukungan teknis untuk penggunaan ICD, itu ada hotline, email, forum online, gitu ya. Nah, dan dukungan teknisnya itu bisa mudah diakses serta responsif. Nah, pemanfaatan penggunaan ICD ini otomatis yang pertama untuk peningkatan efisiensi dalam sistem kesehatan. Jadi dari segi membantu proses pengumpulan data-data pasien, proses informasi pasien, kemudian analisis data, pemantauan atau monitoring tren gitu ya, kesehatan dengan informasi terkait penyakit tersebut ya. Nah, kemudian ada standarisasi komunikasi. Jadi, ICD itu memberikan bahasa standar untuk berkomunikasi mengenai kondisi kesehatan. Jadi, bisa memperjelas antara penyedia layanan kesehatan, researchers, atau pengambil keputusan. Ya. Kemudian, fungsi manfaat penggunaan ICD itu untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi, memungkinkan informasi terkait data kesehatan pasien, gitu ya. Nah, ini bisa diperoleh dengan komprehensif dan akurat untuk peningkatan kualitas perawat kesehatan. Jadi kalau misalnya asam perawatan itu kan tercatat, kemudian SID-nya itu tepat, gitu ya, tidak ada kesalahan diagnosis. Maka eh, ini memungkinkan kalau misalnya ada pasien karena diabetes, 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 diabetes. Nah, ini dengan perawatan masing-masing akan dilihat, oh ternyata pemberian obat ini hanya dalam sekian pemetaannya seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan bisa terlihat sebaran datanya, ya, kalau terhadap statistik kesehatan. Jadi codingnya yang seragam, data kesehatannya bisa dikumpulkan, bisa diinterpretasikan secara konsisten, sehingga bisa mengambil keputusan yang akurat nantinya. Kemudian tren dan pola. Dari data statistik kesehatan ya, yang dikumpulkan dengan ICD itu memungkinkan ada identifikasi tren atau pola penyakit di mana bisa untuk mengembangkan program-program kesehatan. Misalkan dari UNICEF pengen atau WHO pengen memberikan bantuan gitu ya kepada apa namanya area tertentu supaya program kesehatan dan intervensi itu menjadi efektif. Kemudian adanya pemantauan kesehatan ya masyarakat, identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, ya, di mana data-data yang dikumpulkan di ICD itu bisa digunakan untuk menilai keberhasilan program kesehatan. Nah, peran ICD dalam penagihan dan klaim asuransi, yang pertama untuk keakuratan penagihan, jadi di kode ICD itu memungkinkan proses penagihan medis yang lebih akurat, di mana kode-kodenya berfungsi sebagai data bahasa standar ya yang menggambarkan kondisi pasien, prosedur medis, penggunaan ICD untuk verifikasi klaim dan penentuan pembayaran yang tepat. Nah, efisiensi klaim ini memudahkan pihak asuransi itu mengidentifikasi atau memahami informasi medis yang diajukan, jadi mengurangi waktu tunggu ya dan meningkatkan efisiensi. Jadi mengurangi waktu tunggu untuk pencairan dana, misalnya kayak gitu. Nah, kalau peran ICD dalam penelitian epidemiologi, nah, itu untuk monitoring sama analisis pola penyakit. Jadi, data-data yang dikumpulkan itu bisa dibandingkan dan membantu proses identifikasi tren penyakit, faktor resiko, pola penyebaran penyakit pada berbagai populasi. Kemudian ada pengembangan strategi pencegahan. Jadi, di dalam data epidemiologi, ya, penggunaan ICD ini digunakan untuk menginformasikan pengembangan strategi pencegahan penyakit yang efektif
Dengan memahami tren penyakit, faktor risiko, pola penyebaran, para peneliti juga mengidentifikasi kelompok populasi yang berisiko tinggi dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk mengurangi beban penyakit. Adapun peran ICD dalam kebijakan kesehatan masyarakat, itu ada perencanaan dan evaluasi. Jadi ICD itu membantu dalam merencanakan program kesehatan, menetapkan target, mengukur efektivitas program, ya dengan melacak tren penyakit kondisi kesehatan, termasuk ikut andil dalam kebijakan kesehatan. Kemudian adanya prioritas masalah kesehatan. Jadi ada di ICD itu membantu mengidentifikasi masalah kesehatan utama, prioritas terkait alokasi sumber daya, kemudian fokus pada intervensi kesehatan masyarakat. Kemudian perannya juga untuk pengawasan penyakit. Jadi dengan ada sistem pengkodean, ini bisa memantau penyebaran penyakit, identifikasi resiko, sama penerapan strategi pencegahan ya yang efektif. Nah, tadi kan ada identifikasi resiko. Nah, ini melakukan penilaian resiko. Jadi bisa dilakukan penilaian resiko berdasarkan data penyakit yang telah dikumpulkan. Jadi mau mengembangkan strateginya untuk meminimalkan resiko eh, kesehatan yang ada di wilayah wilayah tertentu, ya. Nah, integrasi ICD di dalam rekan medis elektronik itu untuk efisiensi data tadi ya. Pasti di rekam medis elektronik itu kan ada data-data pasien, ya. Jadi ketika mau akses data informasi pasien ini bisa lebih cepat dan akurat. Kemudian ada peningkatan kolaborasi karena di rekam medis elektronik ini ada apa namanya tenaga profesional yang kesehatan yang kadang membutuhkan akses untuk ke data pasien, ya. Nah, jadi lewat koordinasi perawatan, kemudian untuk mengurangi resiko kesalahan medis. Nah, ini dilakukan integrasi di ICD. Kemudian ada standarisasi atau interoperabilitas, di mana mendorong standarisasi data kesehatan antar sistem kesehatan menggunakan kode ICD yang sama. Data pasien dapat dibagikan dengan aman, efisien, ya, antara berbagai lembaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan penelitian. Nah, di dalam standarisasi internasional pengkodean penyakit, ini untuk memastikan konsistensi dalam pengkodean penyakit di seluruh dunia. Jadi memungkinkan perbandingan data kesehatan yang akurat antar negara dan membantu dalam penelitian epidemiologi global, analisis tren penyakit, dan perencanaan kebijakan kesehatan. Nah, manfaat standarisasi otomatis bisa memfasilitasi kolaborasi internasional. Jadi dokter-dokter, misalkan contoh ya, apa pasien Indonesia berobat ke Singapura, kemudian dilanjutkan ke pengobatan di Indonesia, gitu ya. Koordinasi terkait dengan ICD ini karena secara internasional sudah standar ya, standar global, maka bisa diketahui bahwa penyakit spesifik yang diterita oleh pasien ini jelas, ya. Kemudian mendukung pengembangan kebijakan kesehatan yang efektif berdasarkan data yang terstandarisasi. Kemudian ada tanggung jawab dari WHO terkait atau Organisasi Kesehatan Dunia terkait pengembangan dan penerbitan ICD, di mana memastikan bahwa ICD itu adalah standarisasi yang sudah ditetapkan secara global. Nah, ini hubungan CP dengan DRG Kesmik ya, ICD ke clinical pathway, loh, sebentar ya, KMDC. Kemudian ada dari MDC itu dibagi ke DRG ya, dises apa grouping, kemudian masuk ke Kesmik gitu ya. Nah, di dalam ICD penting untuk clinical pathway karena dia dimasukkan ketika dia pengalokasian terhadap apa namanya penentuan atau penetapan diagnosis baik itu sebelum asuhan keperawatan dan sesudah asuhan keperawatan. Apakah ada eh, penyakit penyerta atau yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kode penyakit harus presisi, gitu ya.
terutama untuk klasifikasi penyakit ICD, dan dia disertai kode tindakan tertentu sesuai sistem klasifikasi yang diharuskan oleh Kemenkes, gitu ya. Kemudian kode penyakit itu memudahkan proses penyimpanan, pengambilan lagi, kemudian analisis data yang didiagnosis sesuai dengan prosedur. Sistem penomorannya itu untuk mencegah kesalahan diagnosis, gitu ya. Jadi pilihan kodenya menjadi tiap ICD revisi 9, 10, kemudian naik lagi 11, itu eh, mencegah adanya kesalahan diagnosis, ya. Menjadi kompleks untuk macam-macam penyakitnya. Jadi bertambah terus. Nah, mencari kode diagnosis itu bisa di ICD, kalau volume 3 itu nanti dicocokkan di volume 1 untuk penentuan kode diagnosis di pasiennya. Kenapa? Bukunya kalau di print ICD itu tebal sekali, dan itu bisa di-download kemudian di di print menjadi buku. Nah, kode diagnosis tidak perlu dihafal. Kompetensinya diharapkan bisa mengelola kualitas prima dari hasil produksi pengkodean diagnosis, morbiditas, dan mortalitas, gitu ya, terkait prosedur tindakan yang diperlukan baik dari sisi administratif, ya. Kalau tahu kode penyakitnya secara spesifik, otomatis tahu kira-kira perkiraan biayanya berapa, gitu ya. Kemudian ada manajemen keuangan juga, ya, yang terintegrasi baik dari sisi pelayanan ataupun dari sisi klaim asuransi, ya. Kemudian adanya sistem pelaporan, ya, kadang diperlukan laporan terkait pelaporannya boleh dalam bentuk penyebaran penyakit atau sebaran penyakit atau dalam bentuk batang, ya, visualisasi, ya, untuk pelaporannya. Kemudian ada penelitian medis yang diperlukan. Tujuan khususnya otomatis membantu peningkatan kualitas prima statistik dari produksi kode diagnosis baik morbiditas ataupun mortalitas. Nah, klasifikasi statistik yang digunakan di dalam ICD, ya, atau sistem pengkategorian atau pengelompokan, itu penentuan kodenya itu sesuai kriteria. Jadi satu sama lain itu eksklusif, terpisah berdiri sendiri, terbatas, dan tidak ada satu kode unik bagi setiap konsep, baik itu di ICD 10 ataupun ICD 11. Ya. Nah, menggunakan satu klasifikasi karena standarnya itu sudah jelas, ya, antara pengguna, rumah sakit, negara bagian, provinsi, antar negara, nah itu jelas. Nah, cara melakukan informasi klinis transmisi baru di kode itu bagaimana? Ya, pertama dokter mendokumentasikan diagnosis atau intervensi, kemudian kode biasanya meringkas diagnosis, kemudian mengintervensi dari data primer yang tertera di rekam klinis, baru nanti pengkodean menerapkan rules atau konvensi dengan menggunakan ICD-10 atau sistem klasifikasi yang berlaku di rumah sakit itu. Kalau misalnya masih 9 cm ya boleh. Kalau misalnya langsung sudah menerapkan 11, ya ICD-11, ya, ya itu ICD-11 yang harus digunakan pasien. Nah, tahapan coding biasanya ada kehadiran pengkode, baik itu dari dokter ataupun perawat, ya, baik perawat rekam medis ataupun dokter rekam medis. Kemudian konsultasi klinis itu terkait pemetaan ini, ya, pertanyaan wawancara terkait beberapa apa tentang penyakit pengkodenya untuk memastikan bahwa kodenya itu tepat, gitu ya. Baru nanti pengkode mengentrikan kode ke sistem komputer, mengisikan ke format data, dan mengikuti aturan terhadap berbagai perintah pengkodean. Nah, contoh misalkan kalau punya klasifikasi penyakit internasional kan ada penyakit epidemik, ada penyakit konstitusional atau umum, ya, ada penyakit setempat yang sesuai dengan set tubuh masing-masing. Kemudian ada pengembangan penyakit cedera dan penyebab luarnya terkait masalah kesehatan, ya. Ada juga yang informasi penyakit menular ataupun tidak menular, ya. Ada 3 volume, volume 1, 2, 3, ya, di struktur ICD. Ini ICD 10, ya. Itu ada alfabet, kemudian ada edisi baru, gitu, ya. Bentuknya alfanumerik karena diawali dengan alfabet, ya, huruf. Ya. Nah, apakah di dalam ICD itu bisa di convert lagi ke ICD 9? Bisa.
Kalau misalnya ICD-9, CM itu artinya clinical modification. Ya, jadi dari ICD-9, kemudian ke 10, itu ada proses transisi ICD-9 CM, clinical modification. Nah, di volume ICD-10, itu volume 1, itu isinya itu daftar tabulasi, daftar formulari penyakit, dan pengelompokan penyakit. Kemudian di volume 2 ada manual instruksi dan penggunaan pedoman penggunaannya. Kemudian ada volume 3 itu ada indeks alfabetis, daftar komprehensif semua kondisi yang ada, ya. Di mana daftar tabulasinya itu ada di volume 1. Nah, di dalam kondisi kode ICD-10 gitu ya, saya terangkan dulu ICD-10. Nah, kodenya itu berkarakter 3 digit. Jadi misalkan karakter pertama itu huruf, diikuti 2 digit angka. Jadi misalkan A01, Z02 gitu ya. Itu ada sistemnya seperti itu. Kemudian di struktur berikutnya itu ada karakter subkategori. Misalnya yang keempat ya kan A itu kan alfabet 16 digit pertama, baru berikutnya 00 itu kan digit keempat gitu ya, struktur keempat. Nah, itu ada tanda baca, kemudian ada informasi. Kalau misalnya contoh A16,9 TBC pernafasan tidak dirinci atau tanpa kejelasan konfirmasi pemeriksaan bakteriologis ataupun histologisnya. Jadi unspecified kalau yang titik 9, misalnya seperti itu. Nah, karakter keempat itu bisa berupa angka 0 sampai 9 ya. Nah, kategorinya 0 sampai 9. Jadi ada ya kategori penyakit yang punya misalnya A21,0, A21,1, A21,2, A21 sampai titik 9. Nah, itu titik 0, titik 1, titik 3, titik 4 itu subkategori ya. Tidak semuanya berurutan, tidak. Kadang ada titik 0 kemudian loncat lagi langsung titik 1, titik 2, titik 3, kemudian titik 4, kemudian loncat langsung ke titik 8. Gitu ya. Nah, titik 0 sampai titik 7 itu biasanya membedakan pernyataan diagnosis serta rincian spesifikasinya. Tapi untuk yang specified ya, bisa dispesifikasikan itu biasanya kelompok 0 sampai 7. Kalau misalnya dia masuk ke kelompok titik 8 atau 9 gitu ya, itu biasanya kalau yang 9 itu unspecified ya. Nah, kalau unspecified di titik 8 sama titik 9 ini jumlah diagnosis yang menjadi anggota kategori kode 3 itu karakternya unspecified. Ya. Jadi misalkan typhoid fever itu A01,0 ya. Berarti dia termasuk paratipoid ya. Kalau paratipoid fever itu ada A01,1, A01,2 gitu ya. Kemudian ada A01,3, ada A01,4. Nah, itu diagnosis demam tifoid, misalkan karena penyebab bakteri atau demam paratipoid eh, kena bakteri Salmonella paratipoid misalkan gitu. Itu ada penjelasan secara spesifiknya. Nah, kalau misalkan hanya karakter 3 digit tunggal, biasanya misalkan A33, kemudian ada A34, A35. Nah, itu informasi tersendiri terkait data penyakit ya. Kemudian ada B86 scabies, D34 bening neoplasm untuk thyroid gland gitu ya. Nah, misalkan ada penyakit yang namanya apa? Influenza ya. Nah, influenza atau flu yang kita kenal dengan flu itu ya. Ini sering kita temukan di fasilitas kesehatan masyarakat ya, di klinik-klinik puskesmas dan lain sebagainya. Nah, misalkan kode influenza ada di J10 sama J11. Nah, itu kalau misalkan dia teridentifikasi virus, dia masuk titik 0, titik 1, titik 8. Tapi kalau misalnya virusnya tidak teridentifikasi, gitu ya,
Nah, itu nanti penamaannya juga beda lagi. Nah, penempatannya memang sudah distandarisasi oleh WHO. Nah, jadi kalau misalnya ada informasi influenza unspecified, berarti dot 9. Ya. Nah, ketika ada apa penyakit kemudian ternyata pasiennya butuh terapi, bagaimana? Gitu kan ya. Nah, ini perlu dilihat diagnosisnya di peta apa namanya pemetaan tadi ya, pemetaan ICD. Nah, dilihat apakah nama penyakit dalam bahasa Inggris atau Latinnya itu ya. Kemudian didokumentasikan. Jadi harus ada konfirmasi dari dokter yang menjustifikasi termasuk penentuan diagnosis gitu ya. Nah, penentuan diagnosisnya juga harus rinci. Kalau misalkan dia adalah demensia, ya dituliskan F00 atau G30 gitu ya. Nah, itu diinformasikan kalau titik nol misalkan early onset, titik satu late onset, titik dua senile onset, titik 9 itu unspecified. Nah, ini juga dokter harus melihat diagnosis secara rinci, dia karena apa demensianya, apakah dia demensia karena akut onset atau multi infarct demensia atau subcortical atau mixed cortical atau dari vaskular yang menyebabkan dia demensia. Ya, ini macam-macam. Ini definisinya tadi. Ini juga penggunaan demensia. Catatan nomor ya, kodenya yang mewakili satu diagnosis. Nah, di dalam ICD-10 dan 11 ini ada daftar tabulasi mortalitas dan morbiditas. Jadi di dalam mortalitas dan morbiditas itu ada sistem penomoran ya. Penomoran itu tergantung dari cost-nya. Jadi misalnya 1001 sampai 1103 berarti ada kira-kira bergerak 103 kaos penyebabnya. Ya. Nah, ini juga mortality tabulation untuk di list 2 itu ada di ICD-10 dan 11. Ya. Kemudian list 3 juga ada. Nah, di list 4 ini kalau misalnya tertulis 4001, 4051 itu ada 51 kaos ya. Penyebab. Jadi daftar tabulasi data ini yang diadaptasi pada sistem pelaporan L, Depkes, atau Kemenkes ya, dengan memasukkan data tabulasi datanya, DTD-nya ya. Nah, itu saja. Sekarang kalian bisa lihat di Cassandra. Oh, hmm, di A. Nah, kalau misalnya bentuknya SCD-10 itu tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau di SCD-9 kita kita lihat diabetes udah 10 cm 10 cm. Nah, kelihatan ya. Kodenya adalah 250. Kode diabetes mellitus 250. Nah, hierarkinya nanti kayak gini. Nah, ini mau dikonvert ke SCD-10 clinical manajemennya ya. Nah, ini udah 50 diabetes mellitus with mention of complication nah, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya mau tahu diabetes, ini sistem informasi klasifikasi penyakit yang disediakan dari platformnya WHO. Jadi ketika Anda menuliskan diabetes, nanti akan keluar ini data-data spesifikasi penyakitnya, kodenya. Berarti ini S10 tipe 1, ya S10. Nah, tipe 2, S11.0, berarti artinya with koma, with.
Nah, 6 dan seterusnya. 9-nya nggak ada dia. Biasanya kalau yang dot 9 itu unspecified. Ya. Nah, itu misalkan seperti ini. Kemudian ada lagi yang ICD-11. Ya. Nah, babnya diawali dari 01. Misalkan dia diabetes, ya 01, 02, 0 plus, 03, 04, 05, 06, ada mental behavior disorder, nih ada sleep wake disorder, nah, ada 07, 08, ada terus-terus ya. Misalkan dia, nah, ini kan ada informasinya, dia termasuk 5A, 14 misalkan, atau 5A, 10 tipe 1, 5A, 11 tipe 2-nya. Jadi informasinya berbeda ya. Tadi diabetes yang di ICD-9 itu 250, kemudian di ICD-10 dia eh, bisa E10 atau E11 ya. Kemudian di 11 dia 5A 14 ya. Sistem code-nya itu di 5A. Kemudian detailnya nanti 14, jadi 14 seperti itu. Nah, ini penggunaan platformnya. Nah, misalkan mana CD10. Nah, pas CD10 kalian lihat di handphone bagus pasti ya. Nah, kemudian di dalamnya ini kalau misalnya Anda mau advanced search, nah ini bisa Anda klik 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 semua ya, deskripsinya dan sebagainya. Kemudian Anda search di sini. Search ya. Ini help, tanda help. Nah, misalkan dia mau, dia akan menginformasikan semua search detailnya. Kemudian info lagi di sini ada user guide-nya, ada list of things, ada juga online training. Jadi di dalam proses ICD-10 gitu ya, ada training full ICD-10 gitu ya. Konten semua modulnya masuk atau bahkan cost of that certificate version itu juga ada di sini. Nah, ada user guide-nya juga. Nah, Rizky mana ini? Nah, dia kalau next, Rizky harus mengerjakan ini ya. Nah, ini untuk training tools di ICD-10. Nah, ini kenapa kok kalian, Bu, kenapa saya harus belajar untuk di ICD? Nah, kalau misalnya kalian mau jadi perawat di Jepang atau melamar melamar jadi perawat di Arab atau Dubai gitu ya, atau bahkan di Brunei atau Malaysia, ya otomatis kan Anda juga belajar yang namanya ICD, walaupun dia di sini dia namanya penamaannya adalah bahasa Inggris semua, gitu ya. Nah, tapi kan Anda berhubungannya dengan manusia, jadi Anda jangan sampai ada kesalahan diagnosis. Kalau misalkan ditanyain sama dokter, kan biasanya yang mendiagnosis itu kan dokter, dokter rekam medis deh ya. Nah, tapi juga kadang kan ada pertimbangan, kalau di Jepang tuh ada pertimbangan dari perawatnya, gitu ya. Jadi dua-duanya bisa melakukan diagnosis. Kemudian itu trainingnya tadi ya, kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya pas butuh, nggak perlu dihafal, cukup kalian familiar dengan penggunaan datanya. Penggunaan ini loh, apa platformnya. Ya. Nah, di ICD-11 ini lebih kompleks lagi, gitu ya. Nah, ini ada user guide, ada prevention, ada ICD-11 reference, gitu ya. Misalnya Anda klik gitu ya, dia akan mendownload otomatis. Ada mortality list, hmm. Itu kan langsung download kan. Kalkulatornya ada morbidity list. Kemudian kalau misalnya Anda butuh training, ya, nih untuk tabelinnya, ya, aku lupa. Betul. Ada spreadsheetnya, ya. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada browser, ada coding toolnya, ada API. Kalau misalnya Anda mau membaca database-nya, disinkronkan dengan mengambil ICD API-nya, ya. Kemudian di sini ada license, ada sama training sama si videonya, gitu ya. Kalian bisa lebih mempelajari lagi untuk praktek di sini. Ini udah modulnya satu-satu, diklik-klik loh. Tuh, ada informasinya, Anda tinggal ngeplay. Welcome to the tutorial. How to use the ICD-11 education tool.
Use the arrows at the bottom right of the screen to move to the next slide. Dan jadi Anda bisa mempelajari lebih lanjut ya. Jadi masuknya ke ICD homepage. Nah, di sini ada berbagai macam yang bisa Anda lihat, klasifikasi ICF dan lain sebagainya. Boleh. Nah, nanti untuk tugasnya ya, tugasnya di pertemuan 11 ini Anda belajar terkait coding ICD ya. Dan Anda mengerjakan kayak gini. Jadi memilih 5 penyakit. Penyakitnya terserah. Jadi misalkan Anda milih penyakit malaria, nanti dilihat ICD 9-nya kodenya apa, ICD 10 kodenya apa, ICD 11 kodenya apa. Nah ini ICD 9, oh ternyata nggak ada, dicoba dulu ya. Kan dia belum ngecek di ICD 9 diagnosis code-nya. Nah di ICD 10 ini ada informasi bahwa dia masuk di bagian B54. Nah dia cari malaria, ternyata ada B54, malaria unspecified. Dia memilih yang B54. Tapi kalau di ICD 9 karena dia malaria tidak ada. Salah, kalau misalnya kamu nulis malaria, otomatis dia yang muncul duluan adalah yang ICD-10 CM. Tapi kalau misalnya Anda mau tahu diagnosis kodenya di ICD-9, ya dicari, diklik. Kecuali Anda carinya penyakitnya adalah game addicted. Kalau game addicted di ICD-9 belum ada, ICD-10 juga belum ada. Karena itu penyakit modern. Jadi ada langsung di ICD-11 ya. Nah, ini kan malaria ada. Nah, risetnya 1F40.Z ya. Kemudian cari lagi Anda, kemudian cari lagi penyakitnya. Jadi mulai ini ya, latihan terampil aja sih. Supaya eh, apa namanya, gampang untuk memahami. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Ini sambil nyoba sudah dilihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Ibu. Jadi bisa dicoba ya. Iya, bisa. Oke. Bisa. Kalau gitu eh, kita ketemu lagi kapan? Besok. Iya. Besok. Ya udah. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tugas ICD-nya. Tuh, di pertemuan 11. Kita ketemu besok pertemuan 12. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.